pergantian tahun 2020 ke tahun 2021 tinggal menghitung jam. Segala persiapan perayaan tahun baru telah dilakukan oleh banyak orang. Tak sedikit yang akan menghabiskannya bersama keluarga, kerabat, dan juga sahabat. Meski banyak yang senang dan tak sabar menyambut hari baru di tahun 2021, namun tak sedikit pula yang mengaku sedih karena harus meninggalkan tahun 2020. Ya, meski tak selalu melewati masa bahagia, tentunya banyak hal dan juga pelajaran yang didapat di tahun 2020. Saat ini, seluruh dunia tengah mengalami masa-masa suram dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Virus COVID-19 ini membawa dampak tersendiri bagi Gereja Katolik yang ada di Keuskupan Manokwari Sorong, salah satunya bagi Paroki Kristus Raja Katedral Sorong. Setelah dikeluarkannya himbauan dari Presiden, Gereja Kristus Raja Sorong pun mengikutinya. Salah satunya dengan dikeluarkan surat dari Uskup Manokwari Sorong mengenai peniadaan misa langsung yang mengumpulkan umat secara massal dan sebagai gantinya umat mengikuti misa online. Kurang lebih 6 bulan, Gereja Paroki Kristus Raja Sorong tidak melaksanakan misa. Baru kemudian pada tanggal 8 Agustus, Gereja Paroki Kristus Raja menyelenggarakan misa dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Seperti biasanya, para tim Komsos Paroki Kristus Raja Sorong membuat kaleidoskop akhir tahun. Berbagai bentuk teks, gambar, foto, dan bahkan video akan kegiatan yang terlaksana selama tahun 2020 akan ditayangkan. Sehingga diharapkan agar dengan tayangan-tayangan yang ada dapat digunakan sebagai bahan refleksi atau catatan akhir tahun untuk menyusun pencapaian apa saja yang sudah saya dan Anda lakukan setahun belakangan ini. Bapak, saudara dan saudari terkasih, tidak terasa kita tinggal beberapa menit kita akan memasuki tahun yang baru dan mengakhiri tahun 2020. Begitu banyak dinamika yang kita jumpai dalam karya pastoral kita, baik pastoral kategorial, pastoral teritorial, maupun juga katekese yang kita dapat lakukan selama setahun ini. Seluruh rangkaian peristiwa yang kita dapat lakukan direfleksikan dalam bentuk kaleidoskop berikut ini. Selamat menyaksikannya. Tahun baru atau yang kerap kali disebut dengan pergantian tahun yang sebelumnya yang dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh dunia, terlebih oleh umat Paroki Kristus Raja, senantiasa ditunggu untuk dirayakan bersama. Dalam homili, Pastor Paroki Kristus Raja Romo Immanuel Tenau menjelaskan bahwa setiap 1 Januari, gereja memperingati Maria adalah Ibu Tuhan, Mater Dei. Martabat Maria sebagai Ibu Tuhan itu telah dinyatakan sejak Konsili Efesus pada tahun 431. Hal ini memberikan sebuah gambaran betapa Bunda Maria mendapat luar biasa di dalam gereja. Sayangnya, kita sebagai orang Katolik lupa bahwa 1 Januari itu
adalah hari raya. Hal ini banyak dilupakan karena kita sibuk dengan perayaan tahun baru. Sehingga menutup khotbah diharapkan umat paroki dalam meneladani hidup Maria sebagai teladan totalitas dalam pelayanan Tuhan dalam hidup keseharian. Januari 2020, pembubaran panitia HUT Paroki ke-72 dan panitia Natal 2019 tahun 2020. Rapat yang dilakukan di Pondokan depan Pastoran Kristus Raja. Rapat dihadiri kurang lebih 20 orang panitia dalam suasana santai dan kekeluargaan. Diawali dengan doa dan makan malam bersama, dilanjutkan dengan pelaporan dari bendahara mengenai laporan keuangan dan evaluasi acara. Sesuai dengan tema Natal, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Oleh sambutan pastor paroki, diharapkan kegiatan bersama ini dapat terus berjalan di tahun-tahun mendatang, serta semakin mempererat tali persahabatan antara umat paroki Kristus Raja. 21 Januari 2020, persiapan pemilihan Ketua Dewan Paroki di lingkungan. Pemilihan Ketua Dewan Pastoral Paroki yang baru dilaksanakan pada tanggal 21 Januari sampai dengan 9 Februari 2020. Nama calon yang telah ditentukan yakni Bapak Kristuturop, Ibu Marta Anggawan, dan Bapak Rafael Gambu. Tim kerja pemilihan Ketua DPP Kristus Raja tidak menetapkan kriteria khusus dalam proses pemilihan ini. Yang dipakai adalah kriteria umum, yakni umat Kristus Raja aktif dalam berbagai kegiatan parokial, siap bekerja dengan sepenuh hati dalam karya pelayanan sebagai pengurus. Adapun mekanisme pemilihan telah jauh-jauh hari ditentukan dan disampaikan oleh panitia, mulai dari sosialisasi ke umat di lingkungan-lingkungan dan stasi. Setelah diadakan pemilihan dengan jujur, adil, yang berlandaskan bisikan Roh Kudus, akhirnya terpilihlah Bapak Kristuturop sebagai Ketua Dewan Paroki Kristus Raja Katedral Sorong. Februari diadakan pelantikan pengurus baru Dewan Paroki dan Prodiakon periode 2020 sampai 2023 oleh Uskup Manokwari Sorong, Monsinyur Hilarion Datus Lega. Dalam homilinya, Monsinyur Hilarion mengatakan bahwa penugasan DPP yang baru dilantik ini sebagai dari kesediaan saudara sekalian untuk ikut serta dalam tugas penggembalaan dan berterima kasih karena bersedia berjalan bersama kami untuk melaksanakan karya penggembalaan kami selaras dengan karya penggembalaan Kristus sendiri dalam membimbing, mendampingi, dan mengarahkan umat di Paroki Kristus Raja Sorong supaya semakin percaya kepada Yesus Kristus. Setelah perayaan Ekaristi, acara dilanjutkan dengan foto bersama dan ramah tamah di Aula Lux Ex Oriente. Oh Tuhan, pakailah hidupku. 22 Februari, pembekalan Dewan Paroki 2020 sampai 2023. Setelah dilantiknya Badan Pengurus Dewan Paroki 2020 sampai 2023, maka atas kebijakan Pastor Paroki dilaksanakanlah kegiatan pembekalan. Agenda pembekalan yang terdiri dari 2 sesi, di antaranya sesi pertama oleh Pastor Paroki Kristus Raja Sorong
Romo Immanuel Tenau tentang Doctrinal and Job Description. Dan sesi kedua dibawakan oleh ekonom Keuskupan Manokwari Sorong, Romo Rudi Renyaan. 23 Februari, pelantikan pengurus lingkungan. Dilaksanakan pelantikan pengurus lingkungan dari 25 lingkungan dan 6 stasi bersamaan pada perayaan misa pagi oleh pastor paroki. Pengurus lingkungan adalah paguyupan wakil umat yang memikirkan, merencanakan, dan melaksanakan segala sesuatu yang perlu untuk mewartakan sabda Tuhan, membagikan rahmat Allah, membimbing, serta mengembangkan umat supaya dapat menghayati dan mengamalkan imannya dalam masyarakat di sekitarnya. 25 Februari, Rabu Abu. Rabu Abu, hari pertama puasa umat Katolik, secara harafiah adalah pemberian tanda di dahi orang-orang Katolik. Dalam homili pastor paroki, masa puasa ini agar hati-hati dalam menjalankan kewajiban agama kita sebagai orang beragama dan beriman. Itulah puasa dan tobat sesungguhnya. 26 Februari, Jalan Salib. Dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, umat Katolik diajak untuk semakin menyadari besar kasih Allah kepada kita dan menyadari akan segala dosa yang sering kita lakukan, sebab dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. 29 Februari, rapat perdana Dewan Paroki. Dewan Pastoral menggelar rapat pleno bersama pastor paroki. Dalam rapat kali ini, yang menjadi pembahasan atau intinya adalah penyusunan strategi program kerja yang dibuat dan disusun oleh tiap-tiap seksi. Satu persatu koordinator setiap seksi memaparkan program kerja yang sudah disusun bersama anggota. Maret sampai Juli. Kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 setelah ditemukan kasus COVID-19 pertama di Cina. Ini pun kemudian oleh Uskup Manokwari Sorong mengambil kebijakan agar supaya perayaan Ekaristi atau misa yang melibatkan banyak orang ditiadakan. Umat diajak untuk dapat mengikuti lewat misa live streaming yang dipersiapkan oleh para penggiat Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Di Paroki Kristus Raja Katedral mendapat kesempatan dilakukan misa online oleh uskup pada waktu Paskah dan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54. Kerja bakti. Setelah ditiadakannya misa publik, maka kurang lebih sebulan juga gereja paroki tanpa kegiatan ditutup atau tidak terlaksana. Kondisi bangku-bangku gereja yang kurang lebih berdebu. Oleh sebab itu, maka ketua ibu-ibu paroki menggerakkan para ibu-ibu paroki untuk membersihkan gereja guna juga mempersiapkan misa online perayaan Paskah yang akan dilakukan oleh Uskup Manokwari Sorong. (8 Agustus), misa new normal di paroki. Umat Katolik Keuskupan Manokwari Sorong boleh berbahagia menyusul surat edaran oleh Uskup KMS mengenai pembukaan gereja Katolik serta pelaksanaan misa new normal atau misa publik.
misa digelar dengan protokol kesehatan. Paroki kita mengimplementasikan protokol kesehatan ini dengan mengatur ulang posisi bangku, memberikan tanda dan rambu yang mengatur pergerakan dan alur pergerakan umat, memberikan tanda-tanda yang menunjukkan tempat dan arah area yang diperlukan. Seksi sosial. Pastor paroki bekerja sama dengan seksi sosial Dewan Paroki memperhitungkan kehidupan sosial ekonomi para umatnya. Penyaluran program sembako oleh paroki diberikan kepada keluarga atau umat yang ada di paroki Kristus Raja melalui ketua-ketua lingkungan. 1 September, pembukaan bulan Kitab Suci. Sebab ada Tuhan yang hidup. Tahun 2020, di era pandemi COVID-19, tema yang ditetapkan yakni mewartakan kabar gembira dalam krisis iman dan identitas. Tema BKSN kali ini dalam homili pastor paroki menginspirasi kita agar tetap berpegang pada sabda Allah di tengah krisis iman dan identitas. Iman sendiri merupakan ikatan antara manusia dan Allah, sedangkan identitas merupakan kesadaran akan siapa diri kita. Selama BKSN, kita bisa membaca kitab suci setiap malam bersama-sama dengan keluarga, sehingga diharapkan di tengah pandemi COVID-19 ini, sikap, tutur, ucap, serta iman kita senantiasa tidak mengalami krisis. Satu Oktober, pembukaan bulan Rosario. Bulan Oktober di tengah pandemi ini membuat jaga jarak, sehingga yang sebelumnya dilaksanakan secara bergilir karena situasi COVID akhirnya ditiadakan. Ada beberapa keluarga di paroki Kristus Raja menyadari pentingnya kebersamaan sebagai satu keluarga dalam berdoa Rosario sebagai momen berdoa bersama dan membangun persaudaraan. Yang sebelumnya jarang mengikuti doa Rosario dari rumah-rumah dan sekarang menjadi sadar di tengah pandemi ini akan pentingnya berdoa Rosario dari rumah ke rumah. 3 Oktober, Rip Oma Toar. Ketika memasuki usia lanjut, banyak orang yang mengkhawatirkan mereka bakal mengalami penurunan daya ingat alias mengalami kepikunan. Namun, ternyata tak demikian dengan para lansia yang memiliki kedekatan dengan Tuhannya. Almarhumah yang adalah sosok yang perlu dicontohi. Kerajinan, ketekunan almarhumah dalam kehidupan menggereja, baik paroki dan lingkungan, sungguh sangat tidak perlu diragukan lagi. Tidak hanya itu, sosok beliau dalam dunia pendidikan sungguh sangat terbantu. Sehingga ada beberapa anak yang pernah merasakan didikan beliau pun kini menjadi orang terpenting, ternama di dalam lembaga pemerintahan. Dua November, Misa Arwah. Hari ini adalah hari yang dikhususkan oleh Gereja Katolik, khususnya Paroki Kristus Raja, Katedral Sorong, untuk memperingati arwah semua orang beriman. Sebelum perayaan Ekaristi, umat dapat memberikan intensi doa bagi arwah sanak keluarganya yang sudah meninggal dan nantinya akan didoakan dan dibacakan sebelum misa. Dalam homili, pastor paroki
mengajak agar kita senantiasa mengenang dan mendoakan semua orang yang sudah meninggalkan dunia, sebab orang yang sudah meninggal tak bisa lagi berdoa untuk dirinya sendiri. (22 November) HUT Paroki ke-73 dan Tabisan Imam. Kali ini memang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Misa syukur yang sedianya hanya dilaksanakan 1 kali, pada tahun ini misa perayaan syukur paroki dilaksanakan 4 kali. Dan pada perayaan syukur di misa kedua dilaksanakan tabisan imam baru. Upacara pentabisan dipimpin langsung oleh Uskup Manokwari Sorong. Adapun imam baru yang ditabiskan yakni Romo Matius Syukur. Upacara pentabisan ini menerapkan disiplin protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Kasih pasti lemah lembut. 14 Desember, berbagi kasih Natal bersama duda dan janda di paroki. Natal adalah waktunya untuk saling berbagi hati dengan cinta dan kasih sayang. Banyak hal yang dilakukan menjelang perayaan Natal yang jatuh di tanggal 25 Desember. Demikian halnya dengan seksi sosial Dewan Paroki di tengah situasi COVID-19 yang berusaha untuk menyelenggarakan bakti sosial, memberikan bantuan dan kepedulian serta berbagi kasih bersama umat, secara khusus janda dan duda yang ada di lingkungan paroki Kristus Raja. Pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. 25 Desember, Natal. Suasana Natal tahun ini terasa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang belum merata. Meski demikian, situasi ini tak menyurutkan semangat umat di paroki Kristus Raja. Misa malam Natal hingga Natal kali ini oleh kebijakan pastor paroki dibuat dalam 3 kali misa atau perayaan Ekaristi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Selain membatasi waktu ibadah, Gereja Katedral juga membatasi jumlah umat yang hadir. Adapun tema Natal tahun 2020 kali ini yakni "Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel". Dalam homili, pastor paroki mengatakan, walaupun masih berjuang menghadapi pandemi, termasuk ketika gereja-gereja masih menutup pintu untuk ibadah secara langsung, perayaan Natal 2020 diharap tetap bisa berlangsung dengan sukacita dan penuh harapan. Santo Yusuf yang menjaga. 27 Desember, Pesta Keluarga Kudus. Pada hari Minggu ini, kita merayakan Keluarga Kudus. Disebut Keluarga Kudus karena hadir Yesus Kristus Putra Allah. Oleh sebab itu, Pastor Daniel Gobai dalam khotbahnya mengatakan kalau kita orang-orang percaya ini mau menjadikan keluarga kita sebagai keluarga kudus, pertama-tama bukan berarti keluarga kita harus bebas dari salah, bukan berarti tiap-tiap anggota tidak melakukan kekeliruan, melainkan keluarga kita mau menerima serta membiarkan diri dipengaruhi oleh Yesus yang kita imani. Melayani
semangat dan iman kepada Tuhan tidak dapat menghalangi umatnya untuk melakukan ibadah dan kegiatan menggereja. Dalam momen yang terlihat dalam kaleidoskop, bagaimana kita sedang berada di situasi cobaan dan ujian akibat virus COVID-19. Meskipun demikian, kita dituntut untuk melayani Tuhan dalam keterbatasan. Tentunya, tidak hanya Gereja Katolik Paroki Kristus Raja sendiri, umat beragama lain juga pasti merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, marilah kita berusaha bersama melewati rintangan ini dan berdoa agar pandemi cepat berakhir. Kita percaya bahwa di balik peristiwa ini ada cahaya yang membangkitkan harapan dan iman di tahun selanjutnya. Mengasihi lebih sungguh.